Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa bikal mustaghath wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Selamat berjumpa kembali di channel Di Ujung Zaman, sebuah media yang insya Allah akan secara rutin menyampaikan hadits-hadits dari pemimpin umat, pemimpin akhir zaman, baginda Rasulullah Muhammad SAW, sahabat tercinta serta ayah bunda yang dimuliakan Allah. Pernahkah Anda membayangkan memiliki sebuah peta dari masa depan? Sebuah blueprint yang diberikan 14 abad yang lalu, yang dengan presisi luar biasa meramalkan pergantian kekuasaan di masa-masa paling krusial dalam sejarah Islam. Hari ini, kita tidak akan membahas teori konspirasi. Kita akan membongkar sebuah kapsul waktu yang otentik, sebuah hadits dari lisan mulia Rasulullah. Hadits ini tidak hanya berbicara tentang siapa yang akan memimpin, tetapi juga memberikan sebuah kode waktu, sebuah durasi yang jika kita hitung, akan membuat kita terhenyak karena akurasinya yang menakjubkan. Selamat datang di kanal Di Ujung Zaman. Bersiaplah untuk sebuah perjalanan menelusuri waktu, membedah nubuat, dan memahami mengapa sejarah Islam memiliki standar emasnya sendiri. Membongkar kode 30 tahun kekhalifahan, nubuat Nabi yang terbukti secara matematis. Bagian 1, nubuat sang Nabi. Kisah kita dimulai dari seorang sahabat bernama Safinah Maula, bekas budak yang dimerdekakan dari Rasulullah SAW. Beliau adalah penjaga rahasia, saksi hidup dari banyak sabda Nabi. Suatu hari, Safinah menyampaikan sebuah hadits yang akan menjadi kompas bagi umat Islam dalam memahami fase pertama setelah wafatnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Khilafatun nubuwati 30 sanatan, thumma yu'ti Allahul mulka aw mulkahu man yasha." Qala Sa'idun qala li Safinatu amsik alayka Aba Bakrin sanatain wa Umar 10 wa Uthman 12 wa Ali. Kadha qala Sa'idun faqultu li Safinata inna هؤلاء يزعمون أن عليا عليه السلام لم يكن بخليفة قال كذبت أستاه بني الزرقاء يعني بني مروان. Khilafah kenabian itu 30 tahun. Kemudian Allah akan memberikan kekuasaan atau kerajaannya kepada siapa yang dia kehendaki. Sa'id berkata, Safinah berkata kepadaku, hitunglah Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, Utsman 12 tahun, dan Ali. Ia menyebutkan. Salman Rid berkata, lalu aku berkata kepada Safanah, sesungguhnya mereka, Bani Marwan, menganggap bahwa Ali alaihi salam bukanlah seorang khalifah. Safanah menjawab, bohonglah pantat-pantat Bani Zarqa, yang dimaksud adalah Bani Marwan. 30 tahun, bukan 29, bukan 31. Sebuah angka yang spesifik. Ini bukan sekadar ramalan biasa. Ini adalah sebuah pernyataan definitif yang membedakan dua era. Khilafah ala minhaj an-nubuwah, pemerintahan yang meneladani cara Nabi memimpin. Pemimpin dipilih bukan karena garis keturunan, tapi karena ketakwaan, kapabilitas, dan melalui musyawarah syura. Tujuannya adalah menegakkan keadilan dan syariat, bukan untuk kekuasaan duniawi. Mulk, kerajaan. Pemerintahan yang bersifat monarki atau dinasti. Kekuasaan diwariskan turun-temurun. Fokusnya seringkali bergeser ke arah perluasan wilayah, kekayaan, dan kejayaan dinasti. Nubuat ini adalah garis pemisah, sebuah peringatan sekaligus kabar gembira. Kabar gembira tentang 30 tahun masa keemasan, dan peringatan tentang perubahan besar yang akan datang setelahnya. Bagian 2, bukti matematis. Mari kita menghitung. Sekarang, mari kita pegang kalkulator sejarah kita. Hadits ini tidak berhenti di situ. Sang perawi, Safinah, memberikan rinciannya kepada muridnya, Sa'id. Seolah-olah beliau berkata, tidak percaya, mari kita hitung bersama. Safinah berkata, ingatlah olehmu. Pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Pemerintahannya, menurut Safinah, berlangsung selama 2 tahun. Data sejarah, Abu Bakar memerintah dari tahun 11 Hijriah hingga 13 Hijriah. Totalnya adalah 2 tahun 3 bulan. Angka yang sangat mendekati. Misi utamanya adalah menyatukan kembali Jazirah Arab yang goyah setelah wafatnya Nabi dalam Perang Riddah. Kedua, Umar bin Khattab. Pemerintahannya, kata Safinah, berlangsung selama 10 tahun. Data sejarah, Umar memerintah dari tahun 13 Hijriah hingga 23 Hijriah.
Totalnya adalah 10 tahun 6 bulan. Lagi-lagi, sebuah presisi yang luar biasa. Di masanya, Islam meluas hingga ke Persia, Suriah, dan Mesir. Beliau meletakkan dasar administrasi negara Islam yang brilian. Ketiga, Utsman bin Affan. Pemerintahannya, kata Safina, berlangsung selama 12 tahun. Data sejarah, Utsman memerintah dari tahun 23 Hijriah hingga 35 Hijriah. Totalnya adalah nyaris tepat 12 tahun. Di eranya, Al-Quran dibukukan dalam satu mushaf standar, Mushaf Utsmani, dan armada laut Islam pertama kali dibentuk. Tunggu sebentar, mari kita jumlahkan. 2 plus 10 plus 12, 24 tahun. Nubuatnya mengatakan 30 tahun. Masih ada sisa 6 tahun. Siapakah yang mengisi 6 tahun krusial ini? Keempat, Ali bin Abi Thalib. Pemerintahannya, menurut catatan sejarah, berlangsung dari tahun 35 Hijriah hingga pembunuhannya pada tahun 40 Hijriah. Ini sekitar 4 tahun dan 9 bulan. Masih belum genap 30 tahun. Ada sisa sekitar 1 tahun 3 bulan. Apakah nubuat ini meleset? Tidak. Justru disinilah letak keajaibannya. Para ulama seperti Ibnu Katsir dan Ibnu Hajar al-Asqalani menunjukkan kepingan puzzle terakhir yang sering dilupakan. Setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, siapa yang dibayat oleh kaum muslimin di Kufah? Putranya, Al-Hasan bin Ali. Pemerintahan Al-Hasan berlangsung selama kurang lebih 6 bulan. Beliau kemudian mengambil keputusan besar yang mendamaikan dua kubu besar umat Islam dengan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Peristiwa ini dikenal sebagai Amul Jamaah, Tahun Persatuan. Sekarang mari kita hitung ulang. 28 tahun 9 bulan, masa 4 khalifah, plus 6 bulan, masa Al-Hasan, Nangwan 29 tahun 3 bulan. Beberapa riwayat sejarah mencatat masa-masa pemerintahan dengan sedikit perbedaan bulan. Namun jika kita total, jumlahnya akan berkisar sangat dekat dengan 30 tahun. Persis seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW 1,5 milenium yang lalu. Ini bukan kebetulan. Ini adalah dalil nubuwah, bukti kenabian yang tak terbantahkan, yang terverifikasi oleh matematika dan catatan sejarah. Bagian 3. Sebuah bantahan keras dari masa lalu. Namun hadits ini memiliki bagian akhir yang sangat kuat dan penuh gejolak emosi. Sa'id, sang murid, kemudian bertanya kepada gurunya, Safina, mereka itu, orang-orang Bani Umayyah, menyangka bahwa Ali bukanlah seorang khalifah. Bayangkan di masa itu ada propaganda politik yang berusaha menghapus legitimasi Ali bin Abi Thalib dari daftar Khulafaur Rasyidin. Ini adalah upaya untuk menulis ulang sejarah demi kepentingan politik dinasti yang berkuasa saat itu. Bagaimana reaksi Safina, sang sahabat Nabi yang setia? Apakah beliau menjawab dengan argumen akademis? Tidak. Beliau menjawab dengan sebuah ungkapan yang sangat keras, sebuah idiom Arab yang tajam dan tak terlupakan. Safinah menjawab, telah berdusta pantat-pantat Bani Zarqa, yaitu Bani Marwan. Bani Zarqa, atau anak-anak si wanita mata biru, adalah julukan peyoratif untuk nenek moyang dari Bani Marwan, cabang dari dinasti Umayyah yang berkuasa setelah Muawiyah. Dan ungkapan telah berdusta pantat-pantat mereka, kadabat astahuhum, adalah makian paling hina dalam budaya Arab. Artinya, klaim mereka itu omong kosong. Ucapan mereka tidak lebih berharga dari suara angin yang keluar dari lubang dubur. Sebuah penolakan total yang menunjukkan betapa marahnya para sahabat ketika sejarah yang lurus coba dibengkokkan. Bagi Safinah, menafikan kekhalifahan Ali sama dengan menafikan kebenaran nubuat Nabi itu sendiri. Bagian 4. Refleksi dan makna untuk kita hari ini. Jadi, apa yang bisa kita petik dari hadits yang luar biasa ini? Bukti kenabian. Akurasi nubuat 30 tahun adalah salah satu mukjizat intelektual Nabi Muhammad SAW yang bisa kita buktikan hingga hari ini. Legitimasi Khulafaur Rasyidin. Hadits ini adalah stempel pengesahan bagi keempat khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Ditambah penyempurnanya Al-Hasan sebagai pemimpin yang sah dalam era Khilafah Alamin Hajj an-Nubuwah. Standar emas kepemimpinan. 30 tahun ini menjadi benchmark, sebuah standar emas tentang bagaimana seharusnya seorang pemimpin Islam bertindak. Adil, sederhana, dipilih berdasarkan kapasitas, dan bertujuan untuk akhirat. Waspada terhadap propaganda. Hadits ini mengajarkan kita untuk kritis terhadap narasi sejarah.
terutama yang ditulis oleh penguasa untuk melegitimasi kekuasaan mereka. Kebenaran harus dicari dari sumber-sumber yang otentik. Dari sebuah hadits, kita mendapatkan pelajaran tentang teologi, sejarah, matematika, politik, dan integritas. Sebuah warisan tak ternilai yang membimbing kita untuk membedakan antara kepemimpinan yang amanah dan kerajaan yang berlandaskan nafsu duniawi. Sejarah telah mencatat, angka telah membuktikan, dan lisan Nabi telah mengabarkan kebenarannya. Kini, tugas kita adalah mempelajari, merenungi, dan mengambil hikmah dari jejak langkah para raksasa di masa lalu. Bagaimana menurut Anda? Apakah ada detail lain dari hadits ini yang menarik perhatian Anda? Tuliskan pendapat dan diskusi Anda di kolom komentar. Mari kita belajar bersama. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus membongkar lebih banyak lagi mutiara-mutiara ilmu dari peradaban kita. Demikianlah pembahasan singkat pada kesempatan kali ini. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Sahabat tercinta, jangan lupa like dan subscribe channel di ujung zaman. Juga aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video lainnya. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan tulis di komentar. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Jazakumullahu khairan katsiran. Hatur nuhun kasadayana. Salam rahmat untuk semesta jagat raya dengan penuh cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.